Salam, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dimanapun kau berada. Pagi hari ini kita kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Dan kita percaya pagi ini adalah pagi yang penuh dengan lawatan Tuhan, pagi yang penuh dengan berkat Tuhan, pagi yang semangat, yang antusias. Mari kita akan memulai ibadah PLT pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur berada di hari yang baru, dan kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan lawatan Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan semangat, antusias. Ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba buka ibadah pagi lawatan Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita akan naikkan satu pujian lama, dan biarlah ini pujian membuat kita semangat. Karena saya percaya bukan hanya saya, Ibu Gembala, Pendeta Christian, Bapak dan Ibu Rohani yang hamba Tuhan, tetapi semua kita adalah hamba Tuhan. Dan kita kerja buat Tuhan. Dimanapun kita bekerja, kita sedang bekerja untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan. Haleluya. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekali lagi, kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Memberi diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Haleluya, manis. Selalu manis kalau kita kerja buat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Satu pujian lama juga yang kita akan naikkan di pagi hari ini. Betapa hatiku berterima kasih. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Amin. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami berikan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami bekerja, kami punya profesi, itulah pekerjaan yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ladang kami. Di pagi hari ini kami bersyukur, kami akan menerima firman-Mu melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Berkat pengurapan turun atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bersama-sama kembali dalam ibadah PLT pagi hari ini. Renungan kita hari ini tentang ada hubungannya dengan lagu pujian yang tadi kita naikkan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Yesus dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mau gak mau ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih karena kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah engkau merasakan kebaikan Tuhan? Apakah engkau sudah pernah ditolong Tuhan? Kalau iya, gak cuma ucapan syukur, gak cuma ucapan terima kasih, tapi ucapan terima kasih yang gak hanya di bibir, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang akan kita renungkan, dan yang firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini diambil dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayatnya Yohanes 4 tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Ini cukup panjang. Jadi saya hendak hanya membacakan beberapa ayat, tapi lebih kurang bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah membaca dan yang belum, nanti ada baiknya engkau mulai membaca mulai ayat 1 perikop sampai selesai, supaya engkau menangkap apa maksud dari cerita atau renungan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 hari ini. Nah, singkat cerita, setelah Yesus mengadakan sebuah perjalanan, akhirnya dia melewati daerah Samaria. Daerah Samaria itu daerah perbatasan, di mana di sana adalah tinggal orang-orang yang bukan orang Yahudi, ya. Nah, kemudian ketika hari sudah siang di sana, Yesus duduk di pinggir sumur, hendak beristirahat gitu ya. Kemudian Yesus coba kita perhatikan ayat 7, di sana dikatakan begini, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Nah, yang menarik di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan buat Tuhan. Ketika hari itu Yesus dalam perjalanan setelah pelayanan, dia duduk di pinggir sumur dan dia hendak minum, dan dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Nah, setelah dia minta air minum kepada perempuan Samaria itu berkata begini, coba perhatikan ayat 9 saya bacakan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Kenapa hal ini dikatakan? Karena seperti ayat berikutnya dikatakan, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria, karena orang Samaria bukan orang-orang yang bukan kelompok mereka. Nah, hal ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dilakukan Tuhan melintasi segala etnis, melintasi segala tingkat ekonomi seseorang. Apa yang
Tuhan ingin tolong kepada kita, Tuhan tidak ngelihat harta kita, Tuhan tidak lihat latar belakang kita, Tuhan melihat hati kita. Tuhan mau pilih siapa saja yang mau Dia selamatkan. Itu daulatnya Tuhan. Tuhan berdaulat, itu terserah Dia. Seperti perempuan Samaria itu. Kemudian Yesus berkata, nah ayat 10 dan ayat seterusnya, dengan singkat kata Tuhan berkata begini. Pokoknya Tuhan berkata, kalau engkau mengenal aku, engkau akan kuberikan air hidup. Air hidup yang engkau ketika meminumnya, air itu tidak akan habis-habisnya. Ini sebuah perumpamaan. Air hidup itu Tuhan bicara mengenai kekekalan. Namun perempuan Samaria ini kemudian berkata, loh Tuhan, lebih kurang begini, kalau engkau memberikan aku air hidup, air yang gak ada habis-habisnya, aku mau, gitu kira-kira seperti itu ya saudara. Nah tetapi Tuhan berkata begini, coba saya bacakan ayat Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya, sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah kemudian perempuan itu berkata, Tuhan berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kenapa saudara? Dia tidak mau ke situ lagi. Dia kepengen kalau dia dapat air itu yang terus-menerus, dia nggak akan perlu menimba air lagi, karena dia bukan seorang perempuan baik-baik. Kenapa dia pukul 12 siang dia di sana menimba air? Secara umum orang yang menimba air itu dilakukan pada pagi hari, tapi dia melakukannya pada pukul tengah hari 12 siang, karena dia bukan perempuan baik-baik. Dan itu Tuhan tahu. Makanya ketika dia bilang, Tuhan aku minta air, kalau gitu aku minta air hidupmu itu. Terus Tuhan Yesus bilang gini sama dia, bawa ke sini, ya udah ke sini, ajak suamimu. Dan Tuhan sebenarnya mancing dengan kata-kata itu, karena Tuhan tahu dia nggak punya suami yang resmi. Dan perempuan itu berkata, Tuhan aku nggak punya suami. Benar, suami yang sekarang ini mungkin suami yang kelima, dan udah 5 kali mungkin dia punya suami. Dan akhirnya hal itu membuat perempuan itu kaget, karena betapa seorang Yahudi, seorang guru mau menerima seorang Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, singkat kata, setelah perempuan ini mengalami kebaikan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia akhirnya, coba yang menarik ayat 28 sampai 30 ya. Kita lihat ayat 28 sampai 30. Nah, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun, orang-orang di sekitar situ, pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita ambil dengan cerita tentang perempuan Samaria, percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, kita memang dituntut Tuhan untuk membagikan berkat kepada orang lain. Tetapi berkat yang terutama seperti air yang terutama air hidup, dan berkat yang terutama adalah air hidup, yaitu segala sesuatu yang sejati. Berkat yang sejati apa? Air hidup, keselamatan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa membagikan air hidup itu, yaitu keselamatan, karena kita sudah terlebih dahulu berjumpa dengan Kristus, kita sudah terlebih dahulu menerima keselamatan. Berkat terutama yang bisa kita berikan kepada orang lain, itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Syarat pertama yaitu kita sudah terlebih dahulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya kita terlebih dahulu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu baru kita bisa membagikan. Jangan pelit, jangan egois. Perempuan ini enggak egois, tapi kadang-kadang dalam hidup kita egois. Kita seringkali kita orang Kristen, kita ditolong oleh Tuhan, kita sudah menerima keselamatan, kita sudah
mengecap segala macam kebaikan Tuhan. Kita kadang egois, kita cuek, kita apatis, kita bilang ya udah ini untuk aku aja, aku cari aman, udah selesai, aku terima Tuhan, aku mengalami kehidupan yang baik bersama Tuhan, kehidupan kekal, naik turun, aku bersama dengan Tuhan, nanti aku dapat surga. Ya udah selesai, orang lain tuh urusan orang lain. Itu pikiran egois. Itu bukan pikiran orang Kristen yang sejati. Seperti perempuan Samaria ini, tidak bisa tidak dia tidak hanya diam saja, tetapi dia mulai membagikan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, apalagi yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari seperti ayat 7. Yesus itu memberikan pertolongan atau kehidupan kekal, membagikan kehidupan kekal, menolong orang tidak pandang bulu. Nah, ketika ayat 7 di sini dikatakan, berikan aku minum, kata Yesus. Yesus mintanya kok kepada orang Samaria, enggak kepada orang Yahudi. Bisa kan Yesus pilih-pilih, tapi tidak dia lakukan. Itu harus kita teladani. Kita harus membagikan berkat, kita harus rela membagikan berkat yang kekal juga kepada semua orang. Jangan berkata, oh aku mau menolong orang yang baik sama saya, atau aku mau menolong orang yang memang layak ditolong. Enggak, tapi kita tanpa pandang bulu harus mau menolong orang lain, tanpa pandang bulu kita harus rela membagikan berkat air hidup yang terutama, air hidup, air yang abadi atau berkat yang abadi kepada siapa saja. Bahkan kepada orang yang membenci kita, kepada musuh kita, orang yang mungkin bertentangan, bertolak belakang dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang bisa kita bagikan? Apa yang bisa kita pelajari dengan kisah renungan hari ini? Yang berikutnya adalah satu pernyataan saya yang saudara perlu renungan adalah begini. Orang yang sudah mengecap kebaikan dan berkat-berkat Tuhan Yesus tidak bisa tidak memberitakan Injil. Sekali lagi, perhatikan kata-kata saya ini. Orang yang sudah mengecap kebaikan dan berkat-berkat Tuhan Yesus di dalam dirinya, tidak bisa tidak dia menutup mulutnya atau dia berdiam diri. Tidak bisa tidak dia, nggak bisa dia diam saja. Dia pasti ingin membagikan. Ada sebuah hati yang meluap-luap, ingin berbagi, yang tidak egois, ingin membagikan apa yang dia alami kepada orang lain. Seperti perempuan Samaria ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kita ketika kita sudah ditolong Tuhan, sudah menerima keselamatan, kita memiliki kewajiban, atau saya bilang bukan kewajiban ya, saya bilang mau enggak mau kita itu rela membagikan Yesus. Speak up, berbicara kepada orang lain bagaimana kita sudah ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah engkau memberkati orang lain hari ini? Apakah kita sudah membagikan berkat-berkat yang abadi? Berkat yang enggak abadi, berkat yang sementara, misalnya berkat yang kita makan, kebaikan makanan, minuman, itu mungkin berkat yang sementara. Tapi itu memang juga penting. Tapi yang terutama lebih dari itu, berkat yang abadi, yaitu keselamatan. Bagaimana? Apakah kita sudah membagikannya hari ini kepada orang lain? Jangan egois, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Mari seperti perempuan Samaria ini, sebagai ungkapan terima kasihnya, dia membagikan betapa Yesus mengasihi dia. Dan itu pun bisa engkau lakukan kalau engkau mau. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, untuk renungan pada pagi lawatan Tuhan hari ini.
Kami mau hidup kami dilawat oleh-Mu Tuhan, yaitu diawali dengan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberitakan Injil, kami mau membagikan betapa Tuhan mengasihi, betapa Tuhan berbaik hati kepada kami dan menolong kami. Dan itu kami mau bagikan dengan berbaik hati, dengan menolong orang lain, dengan membagikan, menceritakan Engkau Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Berikan pertolongan-Mu pada kami Tuhan. Berikan pertolongan ketika kami harus mulai berbicara kata demi kata. Setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, biarlah itu penuh dengan urapan-Mu ya Yesus Tuhan. Supaya ketika kami berkata-kata, kata-kata kami mengandung kuasa. Sehingga setiap orang yang mendengar kata-kata kami dihiburkan, dikuatkan, dan dimenangkan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Engkau yang ada di rumah, kiranya berkat-berkat Tuhan mengiringi langkah-langkahmu. Dan ketika engkau berharap kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, engkau pun akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan dari Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, saya dengan Ibu Gembala mengenakan ya ini apa ya, t-shirt apa poloset ya, warna merah. Tanpa terasa kita menjelang Natal. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian dukung ibadah dan perayaan Natal anak. Ya, dengan doa, ya dengan apa yang bisa kita berikan. Mau bantu dana pun ya bisa dukung dengan dana. Puji Tuhan, dana Natal habis sudah tertutup. Tetapi bagi Bapak Ibu yang masih ingin memberi, silakan hubungi panitia Natal anak. Dengan bertambahnya dana Natal berarti bisa ada pertambahan untuk konsumsi dan souvenirnya. Lalu Natal umum kita akan adakan pada tanggal 24 Desember, 25 Desember, 31 Desember dan 1 Januari 2021. Semua dipersiapkan oleh panitia Natal, kita dukung dalam doa. Dananya pun kita dukung. Ya, agar kebutuhan dana Natal, ibadah Natal umum dapat tercukupi. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita jumpa pada hari Kamis dalam ibadah VIP pada pukul 8 malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat yang Tuhan boleh berikan di pagi hari ini, di awal minggu ini, karena kami mengawali minggu ini di hari Selasa, kegiatan rangkaian ibadah maupun acara yang diselenggarakan di GBI Batu Penjuru. Berkat turun atas jemaat Tuhan dengan profesi pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil. Anak-anak yang kuliah, yang sekolah, belajar di rumah tetap semangat, tetap antusias, dan boleh mereka menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Natal anak, Natal umum, seluruh panitia yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati para donatur yang sudah memberikan dana Natal anak, dana Natal umum. Tuhan juga berkati bagi mereka yang baru akan memberi. Tuhan persiapkan mereka untuk memberi yang terbaik. Kami akhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Berkat turun atas seluruh jemaat Tuhan, atas seluruh penatua diakan, para ketua-ketua bidang, ketua-ketua komisi, para aktivis pelayan Tuhan, bahkan turun atas Bapak dan Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Christian Irawan, Bapak dan Ibu Rohani, semua diberikan kesehatan. Kami bersama-sama sepakat demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru. Biarlah hari yang baru ini, minggu yang baru ini, pekan yang baru ini adalah pekan, minggu, hari yang penuh dengan berkat. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin, haleluya.